Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan tentang sebuah jurnal yang berjudul Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation untuk prediksi curah hujan di wilayah Kabupaten Wonosobo. Perkenalkan, nama saya Martin Sinaga, NIM 118 130 105 dari kelas Sistem Kendali Cerdas kelompok 6. Latar belakang dilakukannya penelitian ini, yang pertama itu hujan berperan penting bagi kehidupan, yang dimana itu curah hujan yang turun itu pada suatu daerah itu atau wilayah itu sulit diprediksi. Nah, karena susahnya memprediksi curah hujan itu di suatu daerah itu, penulis membuat suatu metode teknik yang dimana metode propagation yang dapat untuk memprediksi besarnya curah hujan itu yang terjadi di suatu daerah. Yang kedua itu curah hujan yang tinggi di Wonosobo yang berpengaruh pada hasil pertanian dan perkebunan di Wonosobo. Nah, di sini peneliti meneliti di Wonosobo karena daerah Wonosobo merupakan daerah curah hujan yang tinggi. Nah, semakin banyak data yang digunakan dalam metode algoritma JST atau jaringan saraf tiruan itu, maka semakin akurat prediksi yang dihasilkan. Nah, di sini juga curah hujan yang tinggi di Wonosobo ini meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan. Begitu juga menyebabkan adanya longsor atau terjadinya tanah longsor dan banjir akibat kurang prediksinya, sehingga tidak bisa diatasi saat curah hujan yang tinggi ini mulai melanda di Wonosobo. Kemudian itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu yang pertama itu prediksi curah hujan menggunakan algoritma propagation. Di sini penelitian ini bertujuan bahwasanya algoritma propagation itu bisa digunakan dalam prediksian curah hujan. Yang kedua itu memperkirakan dampak yang akan terjadi jika curah hujan tinggi terjadi di Wonosobo, itu seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu memberi materi bagi kita bahwasanya untuk algoritma propagation itu dapat digunakan untuk penentuan curah hujan. Dapat dilihat dari beberapa penelitian yang menggunakan jaringan saraf tiruan. Salah satunya itu backpropagation itu dapat menentukan tingkat akurasi berdasarkan MSE yang dihasilkan dari algoritma backpropagation tersebut. Nah, di sini tujuan dari buatnya penelitian ini itu untuk memprediksi curah hujan harian yang terjadi menggunakan data-data yang akan yang saya tampilkan nanti. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan penulis itu merupakan metode JST. Untuk jaringan saraf tiruan tersendiri itu, sebelum kita masuk ke algoritma backpropagation itu, algoritma JST itu merupakan algoritma yang secara umum dan sangat baik dalam permasalahan pengenalan pola, bekerja dengan menirukan jaringan saraf manusia yang dapat menyimpan informasi-informasi dan membentuk sebuah tujuan dari sistem saraf tersebut. Nah, untuk penggunaan jaringan saraf tiruan itu digunakan sebagai di sini digunakan algoritma propagation itu untuk mengukur tingkat curah hujan yang turun dalam kurun waktu tertentu, yang dimana dalam ini diambil dia dari 3 tahun berturut-turut datanya, yang akan nanti dimasukkan sebagai data algoritma backpropagation. Nah, untuk algoritma backpropagation itu sendiri merupakan metode jaringan
merupakan algoritma pembelajaran yang memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang akan dicapai. Nah, untuk di sini dapat kita lihat bahwasanya algoritma backpropagation ini itu terdiri dari 3 layar utama. Yang pertama itu input layer, hidden layer, dan output layer. Untuk input layer sendiri itu berfungsi untuk menerima pola inputan dari luar yang menggambarkan suatu permasalahan. Jadi nanti di sini masukannya itu input layer ini berupa data yang dihasilkan dari curah hujan pada Wonosobo pada bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian itu hidden layer itu nilai inputannya nanti yang dihasilkan melalui normalisasi yang tidak dapat diamati secara langsung. Kemudian itu output layer. Nah, untuk output layer itu merupakan hasil keluaran nanti dari penjabaran algoritma backpropagation itu sendiri. Nah, kemudian itu untuk algoritma backpropagation tersendiri itu menggunakan 2 fase, yaitu yang pertama fase maju dan fase mundur. Untuk fase pertama atau fase maju bekerja dengan menggunakan dengan menghitung pola maju mulai dari input layer hingga hidden layer menggunakan aktivasi yang digunakan. Nah, kemudian itu fase mundur. Untuk fase mundur merupakan fase di mana selisih keluaran dengan target yang diinginkan merupakan suatu kesalahan yang terjadi. Kesalahan propagasi mundur dari garis yang berhubungan langsung dengan unit-unit yang di layar keluaran. Kemudian itu diagram alir penelitian. Nah, diagram alir penelitian itu memulai penelitian. Kemudian itu studi literatur. Nah, untuk studi literatur itu tentang dari suatu referensi yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Seperti dalam hal ini si penulis menggunakan studi literaturnya itu dari BMKG, sehingga data-data curah hujan yang terjadi di Wonosobo ini akurat. Nah, pengumpulan data itu merupakan suatu proses yang dimana data-data curah hujan ini dikumpulkan dalam suatu format tabel, yang dimana digunakan data curah hujan dari tahun 2009 sampai 2011 dari bulan Januari sampai Agustus dari bulan Januari sampai Desember. Kemudian itu metode selanjutnya lakukan metode step backpropagation. Nah, dimana seperti saya jelaskan itu tadi, metode backpropagation itu berfungsi untuk memperkecil tingkat error. Kemudian itu masuk ke pelatihan jaringan. Pelatihan itu nanti didapat dari curah hujan pada curah hujan dari tahun 2009 sampai 2011. Kemudian itu input target itu nanti masukan yang dimaksud di sini tadi curah hujan terjadi pada bulan Januari sampai bulan Desember. Yang kemudian epoch itu banyak kemungkinan atau banyak penyebaran yang digunakan pada backpropagation, sehingga dihasilkan nanti nilai target sama dengan nilai outputnya. Selanjutnya itu learning rate itu nilai masukan nilai hasil yang dihasilkan dari rata-rata nilai epoch yang tadi. Sehingga itu goal itu merupakan keluaran atau output dari hasil perkalian dari hasil penyebaran algoritma dari backpropagation. Selanjutnya itu data yang digunakan pada algoritma. Data yang digunakan pada algoritma ini pada algoritma backpropagation itu data curah hujan selama 3 tahun, dimana bisa dilihat untuk data yang digunakan
pada algoritma ini yaitu data curah hujan selama 3 tahun. Nah, yang dimana itu dimulai dari tahun 2009 sampai 2011, dari bulan Januari, Februari sampai Desember, yang memiliki nilai curah hujan yang berbeda-beda untuk setiap bulannya. Nah, di sini data curah hujan selama 3 tahun ini digunakan, dia itu dinormalisasi dengan rumus normalisasi yang ada pada backpropagation. Nah, dengan menggunakan rumus normalisasi ini dihasilkan nanti nilai normalisasi pada bulan Januari 2019 sebanyak 0,7321, begitu pula dengan seterusnya. Oke, selanjutnya itu data hasil pelatihan jaringan. Nah, di sini untuk data hasil pelatihan jaringannya itu dimulai dari X1 sampai X12, yang dimana untuk X ini digunakan dari nilai yang terdapat pada data curah hujan yang sudah dinormalisasi dari Januari dari tahun 2009, dari Januari sampai November sampai Desember 0,5492. Nah, seperti ini 0,5492 dengan target 0,8537. Nah, selanjutnya itu dihasilkan penjabaran algoritma, dihasilkan nilai seperti yang di bawah ini. Selanjutnya itu data hasil pengujian. Nah, untuk data hasil pengujian ini dihasilkan nilai untuk data hasil pengujian ini didapat dari data curah hujan setelah dinormalisasi, yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2011. Nah, di sini dapat kita lihat dia itu hasil pengujiannya itu pada bulan Januari 2010, dan selanjutnya itu dihasilkan target dan keluaran penjabaran algoritma seperti yang digambar. Nah, selanjutnya itu dalam laporan ini menggunakan arsitektur jaringan saraf 12-10-1, yang dimana itu terdiri dari 12 nilai masukan data curah hujan, yaitu dari Januari sampai Desember, dan 10 neuron pada hidden layer atau yang tidak terlihat. Nah, selanjutnya itu memiliki satu nilai keluaran. Nah, di sini terlihat pada MATLAB-nya pelatihan jaringan dengan MATLAB. Jadi keluarannya seperti ini. Dan untuk hasil pelatihan yang dihasilkan dari penilaian pembuatan performance itu dihasilkan nilai yang paling akurat itu 0,009989 di epoch 161. Pada ini 0,009989 ini merupakan hasil error goal atau MSE dari sini dihasilkan pada epoch 161. Nah, selanjutnya itu hasil penelitian dan pembahasan. Untuk yang kemudian itu koefisien relasi. Nah, di sini dari data sebelumnya, dari MSE yang dihasilkan itu dihasilkan koefisien korelasi R, yang dimana koefisien korelasi R ini bernilai 0,99205. Nah, semakin dekat suatu korelasi R ini dengan nilai 1, maka kebenaran dari suatu prediksi itu semakin tepat itu. Di sini dapat dilihat pengujian jaringan. Nah, selanjutnya itu berdasarkan nilai korelasi ini, korelasi yang dihasilkan dan nilai mean square error atau MSE yang tadi itu diperoleh pada proses pelatihan tersebut, jaringan saraf tiruan dapat memprediksi curah hujan pada tahap pengujian jaringan. Nilai MSE yang dihasilkan pada proses pengujian menunjukkan
bahwa jaringan saraf Tirone propagation cukup baik untuk memprediksi curah hujan. Nah, di sini dapat kita lihat MSE yang diperoleh itu menghasilkan pengujian jaringan dengan nilai MSE itu 0,17042. Ini dihasilkan dari MSE dan nilai korelasi R dari nilai pelatihan. Nah, selanjutnya itu kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya semakin banyak jumlah lapisan tersembunyi pada satu jaringan tiruan, maka akan semakin bagus pula prediksi yang dihasilkan. Nah, untuk pada pengujian dengan lapisan 10 dalam propagation yang ada pada jurnal ini menggunakan 10 lapisan tersembunyi atau hidden layer, memiliki akurasi yang cukup baik untuk peramalan curah hujan. Nah, untuk jumlah lapisan tersembunyi yang berbeda-beda jumlah iterasinya, jumlah lapisan tersembunyi yang lebih besar tidak selalu menyebabkan iterasi itu meningkat. Jadi untuk iterasi itu sendiri suatu prediksi di mana nilai suatu targetnya itu outputnya itu nilai target itu sama dengan output. Nah, di sini iterasi itu tidak menentukan, sebenarnya itu tidak terlalu menentukan nilai dari suatu output. Yang menentukan dari kebenaran dari suatu nilai output itu seberapa banyak kita melakukannya. Seperti tadi terdapat ketentuannya itu di epoch. Sebenarnya untuk penentuannya sendiri itu kebenarannya itu tergantung pada epoch. Di epoch mana suatu nilainya itu memiliki nilai yang maksimal. Oke, sekian perintah dari saya untuk simulasi tentang simulasi MATLAB-nya akan saya tampilkan di akhir. Sekian dan terima kasih.